Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Yofi Alif Indrafata. Saya dari kelas 3A1 Fakultas Ekonomi, Program Studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan sebuah contoh soal kasus tentang PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21, yang dimana di sini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Aditya Yofi Alif Indrapata, dengan NIM 011158212536 bersama dosen pengampu, yakni Ibu Fatmawati SEMSI AK. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada beberapa aturan, yakni pengenaan besaran pajak penghasilan pasal 21, yang dimana di sini ada PTKP, yakni pajak tidak penghasilan tidak kena pajak, yang dimana yang pertama itu pria atau wanita belum menikah, yakni jika belum memiliki tidak memiliki tanggungan anak, maka PTKP-nya sebesar 54 juta. Jika memiliki tanggungan satu anak, maka menjadi 58,5 juta. Kemudian jika memiliki dua anak, maka menjadi 63,00 juta. Jika memiliki tiga anak, menjadi 67.500.000. Kemudian untuk pria sudah menikah, jika belum mempunyai anak, maka PTKP-nya sebesar 58.500.000. Jika memiliki satu anak menjadi 63 juta. Jika memiliki dua anak menjadi 60.500.000. Jika memiliki tiga anak menjadi 72 juta. Dan untuk suami istri yang digabung, PTKP-nya yang pertama jika belum memiliki anak itu sebesar 108 juta, jika memiliki satu anak menjadi 112.500.000, jika memiliki tiga anak memiliki dua anak menjadi 117 juta, dan jika memiliki tiga anak menjadi 121.500.000. Dan untuk besaran tarif pajak yang dikenakan untuk penghasilan dari 0 sampai dengan 50 juta, yakni sebesar 5%. Jika besaran penghasilannya itu di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka besaran tarif pajaknya itu sebesar 15%. Jika penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka besarannya itu sebesar 25%, dan untuk penghasilan di atas 500 juta itu sebesar 30%. Dengan rata-rata pengurangannya itu untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu sebesar 200 juta, dan penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta yakni sebesar 250 juta. Dan untuk komponen perhitungan PPh 21, yang pertama ini untuk penambahan pajaknya, yakni yang pertama gaji pokok, yang kedua tunjangan, yang ketiga bonus, dan yang keempat itu THR. Sedangkan untuk pengurangannya, yakni yang dapat meringankan biaya pajak, yakni yang pertama itu biaya jabatan 5%, yang setinggi-tingginya itu sebesar 500.000 dalam sebulan atau 6 juta dalam setahun. Yang kedua itu ialah iuran pensiun, dan yang ketiga adalah jaminan hari tua. Baik, mungkin kita langsung masuk saja ke contoh soal atau soal kasus yang pertama. Baik, saya akan membacakan soal kasus tentang PPh pasal 21. Di sini diketahui Pak Arya berstatus kawin dengan 3 anak dan bekerja sebagai pegawai kantoran dengan gaji sebesar 20 juta rupiah dan mendapatkan tunjangan sebesar 5 juta rupiah. Selain itu, Pak Arya juga membayar asuransi kesehatan sebesar 150 ribu rupiah dan dana pensiun sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulan. Pertanyaannya, berapa besar PPh pasal 21 Pak Arya per bulannya? Baik, di sini yang pertama kita ketikkan di sini gaji. Gajinya itu sebesar 20 juta. Kemudian tunjangannya sebesar 5 juta. Jika diaplikasikan sum 20 juta, ini menjadi penghasilan itu sebulan.
ya. Kemudian kita lakukan pengurangan. Nah, di sini ada pertama itu yang jelas ya, karena di aturan PPh itu ada, yakni biaya jabatan. Biaya jabatan sebesar 5%. Biaya coba biaya jabatan 5%. Jatuh 5% dari gaji ya. Jadi cara hitungnya itu gaji 5% sebesar 1 juta. Ya, jabatannya sebesar 1 juta. Kemudian asuransi kesehatan ya. Asuransi sini 150.000 ya. 150.000. Dan dana pensiun itu 2%. Jadi cara hitungnya sama kayak biaya jabatan, jadi gaji dikali dengan 2%, 400.000. Jika diakumulasikan, hasilnya menjadi 1.550.000 ya. Kemudian dikurangi 25 juta. Kemudian 25 juta kurang 23.450.000. Ini menjadi penghasilan neto sebulan. Nah, kata untuk pajak itu baru dihitung per tahun, jadi kita jadikan 12 bulan ya. Penghasilan neto setahun sama dengan penghasilan neto sebulannya dikali 12, jadi 241.400.000. Kemudian itu untuk PDKP-nya ya. PDKP sini PDKP Pak Arya itu memiliki 3 orang anak. Oke. PDKP 3 orang anak ya, ini ya 72 juta. 72 juta ya. Kita taruh di kemudian untuk PKP ini penghasilan kena pajaknya, yakni ya dengan cara penghitungannya penghasilan neto dikurang PKP, hasilnya yakni 209.400. Nah, kemudian untuk PPh 21 yang terutama, caranya ya kita lihat di sini. Penghasilan Pak Arya tadi itu untuk PKP-nya itu 209.400. Maka masuk ke kategori kedua ya. 209.400, 15%. Nah, karena besaran tarif pajak ini tuh ada progresif, jadi kita tuliskan yang pertama itu, tuliskan dulu yang 5%. 5% di sini itu sebesar 50 juta ya. Cara perhitungannya yakni dengan cara PKP itu dikurangi 50 juta. PKP dikurangi 50 juta, hasilnya 59.400.
barulah dikalikan ya masing-masing. 50 juta dikali 5%, hasilnya 2,5 juta, dan ini dikalikan dengan 15%, hasilnya 23.910. Nah, jika diakumulasikan total pajak ya, total pajak per tahun, maka hasilnya ini 26.410.000, yang dimana pajak per bulannya ya tinggal dibagi 12 ya, jadi kan dibagi pajak per bulannya yakni 2.200.833 rupiah ya, segini. Baik, begitulah kira-kira penyelesaian dan pembahasan dari soal kasus tentang PPh pasal 21. Saya sebagai Muhammad Aditya Yafi Alif Indrafata mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.